Selamat datang di channel Renungan Meditasi bersama Sang Sabda. Channel ini berisi renungan singkat meditasi Kristiani yang berbasis iman Katolik. Topik kita hari ini adalah memilih bagian yang terbaik. Mari kita dengarkan dulu Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini kita akan merenungkan kisah perjumpaan Yesus dengan dua saudari yang akrab dengannya, Maria dan Marta. Kisah ini tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan menjadi salah satu narasi yang penuh makna dalam kehidupan rohani kita. Ceritanya sederhana. Yesus datang ke rumah mereka. Marta segera sibuk melayani, menyiapkan makanan dan kebutuhan bagi tamu yang sangat istimewa ini. Sementara itu Maria memilih duduk di kaki Yesus, mendengarkan setiap perkataannya. Marta merasa tidak adil, mengeluh kepada Yesus dan meminta agar Maria membantunya. Tapi jawaban Yesus sungguh mengejutkan. Ia berkata, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sepintas ini terdengar seperti Yesus memihak Maria dan memarahi Marta. Tapi sesungguhnya kisah ini bukanlah tentang membandingkan mana yang lebih baik antara melayani atau berdoa. Bukan pula untuk menegur kerja keras, apalagi mengagungkan kemalasan. Kisah ini datang tepat setelah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di mana Yesus menekankan pentingnya bertindak nyata dalam kasih. Maka pesan utama dalam kisah Maria dan Marta ini bukanlah menolak tindakan, tetapi menggarisbawahi pentingnya dasar dari setiap tindakan. Kita butuh diam sebelum bertindak. Yesus tidak menolak pelayanan Marta, tetapi ia menunjukkan bahwa pelayanan tanpa kedalaman, tanpa sumber kekuatan batin, akan menguras diri dan mudah dipenuhi keluh kesah. Maria memilih untuk duduk dan mendengarkan. Ia hadir penuh di hadapan Yesus. Inilah postur seorang murid sejati. Duduk di kaki guru bukan karena malas, tetapi karena lapar akan firman, akan kehadiran, dan akan cinta. Budaya kita saat ini sangat menghargai kesibukan dan hasil. Kita diajarkan untuk terus aktif, terus bekerja, dan menilai keberhasilan dari apa yang bisa dilihat dan dihitung. Dalam budaya seperti ini, doa dianggap membuang waktu. Meditasi dianggap tidak produktif.
dan diam dianggap sebagai kelemahan. Namun Yesus justru berkata, hanya satu yang perlu, dan Maria telah memilihnya. Ia memilih keheningan, kedekatan, dan keintiman dengan Tuhan. Meditasi Kristiani, duduk diam di hadirat Tuhan. Inilah yang dilakukan dalam meditasi Kristiani. Kita tidak mengucapkan permintaan panjang, kita tidak menyodorkan daftar harapan, kita tidak memaksa Tuhan untuk memihak rencana kita. Sebaliknya, kita duduk diam di hadirat Tuhan. Kita membuka ruang dalam batin kita, agar Tuhan sendiri yang berbicara, yang menuntun, dan yang menyatukan seluruh keberadaan kita. Dalam diam itu, kita belajar menerima diri kita apa adanya. Kita melihat keretakan batin kita, luka-luka batin yang belum tersembuhkan, serta kecenderungan kita untuk mencari pengakuan lewat kesibukan. Meditasi adalah doa hening, di mana bukan kita yang berbicara, melainkan Tuhan yang bersabda. Saat kita duduk diam dalam kebenaran, kita melihat dengan jernih jalan-jalan yang membelenggu kita, nafsu untuk dikagumi yang menyandera kita, perbandingan yang membuat kita menjadi iri, ketakutan yang membuat kita terlalu banyak bekerja demi merasa berharga. Dalam keheningan itulah Allah membebaskan kita dan memanggil kita kembali ke relasi yang lebih sehat dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Allah. Marta dan Maria di dalam diri kita. Setiap dari kita memiliki sisi Marta dan Maria. Kita bekerja keras seperti Marta, dan itu baik. Tapi jika kita lupa berdiam seperti Maria, kita akan mudah letih, kecewa, dan merasa tidak dihargai. Sebaliknya, kita juga perlu saat-saat seperti Maria, duduk diam, menerima sabda, agar hati kita dipenuhi kasih, dan pekerjaan kita menjadi buah dari kehadiran Tuhan, bukan dari ego yang haus akan pengakuan. Jadi, bukan soal memilih antara aktif atau kontemplatif. Yesus tidak menolak pelayanan Marta, tetapi ia menegaskan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan lahir dari cinta, bukan dari kekhawatiran atau beban. Kita melayani bukan untuk merasa layak, tetapi karena kita telah lebih dahulu dikasihi. Dan kasih itu hanya dapat dialami dalam keheningan yang mendengarkan. Maka Maria tidak sedang malas. Ia sedang menyerap kasih yang nanti akan mengalir dalam pelayanan. Mengapa kita perlu diam dan mengapa perlu meditasi? Karena dalam diam kita bisa benar-benar mendengarkan. Dalam diam kita sadar bahwa hidup ini lebih dari pencapaian, bahwa nilai diri kita bukan diukur dari hasil, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan yang mencintai kita tanpa syarat. Kita perlu diam karena kita terlalu sering berbicara dan lupa mendengarkan. Kita perlu diam karena kita terlalu sibuk dan lupa hadir. Kita perlu diam karena kita terlalu khawatir dan lupa percaya. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik,
Bagian itu adalah kehadiran penuh di hadapannya, yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Itu adalah warisan kekal, relasi yang bertumbuh dalam cinta dan pengenalan akan Tuhan. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk berhenti sejenak, untuk tidak sekedar aktif, tetapi juga hening, untuk tidak hanya sibuk melayani, tetapi juga menyadari dari mana kekuatan kita berasal. Karena dalam keheningan lahir tindakan yang penuh kasih. Dari keintiman dengan Tuhan lahir pelayanan yang tulus. Dan kita akan menemukan siapa diri kita yang sejati. Dan dari duduk diam, seperti Maria, lahir kehidupan yang terarah dan damai. Mari kita pilih bagian yang terbaik dengan hening sejenak dan membiarkan sabda Tuhan menyentuh batin kita. Duduklah diam dengan punggung tegak, duduk santai tetapi sadar penuh. Tutuplah mata Anda perlahan-lahan dan ucapkanlah dalam hati kata doa yang diajarkan oleh Pater John Min OSB. Maranatha. Ucapkanlah kata doa ini dalam pasuku kata dengan tekanan yang sama. Dengarkan kata doa itu saat Anda mengucapkannya perlahan-lahan dalam batin Anda. Jangan memikirkan atau membayangkan sesuatu yang bersifat rohani maupun yang lain. Bila muncul pikiran dan imajinasi selama bermeditasi, janganlah Anda tanggapi. Biarkanlah semuanya berlalu. Jika Anda menyadari bahwa Anda telah melantur, kembalilah dengan rendah hati ke kata doa Anda. Dengan iman dan kasih, ucapkanlah kata doa Anda secara terus-menerus dari awal sampai akhir meditasi Anda. Bermeditasilah setiap pagi dan petang selama 20 sampai 30 menit.